Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Guru bersama saya M. Saripudin Basri SIKOM MEKOM. Saat ini kami sengaja melihat pelayanan di Puskesmas Indralaya yang selama ini top menjadi di sini pelayanannya sangat prima sekali. Maka kita ingin membuktikan hari ini bertemu dengan Kepala Puskesmas Indralaya, yaitu Pak Freddy Dwija Atmaja SKMDSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya? Alhamdulillah sehat. Tambah gemuk badannya. Iya, Pak. Ya, Pak Freddy didampingi oleh Ibu Nurhayati MD SKM Kepala Puskesmas Tanjung Sejarah, Bu. Selamat pagi. Sehat, Bu, ya? Ya, ceria kelihatannya. Ya. Dan juga di sebelah Ibu Nurhayati ada Ibu Epi Yuliana SST PJ Cluster 2, Bu. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Sehat, Bu, ya? Gemuk-gemuk sehat segar, ya? Dan juga didampingi di samping Ibu Epi ada Ibu Leliana SKM MKes Cluster 4, Bu. Selamat pagi. Ya, kita semua kalau sehat ini enak komunikasi. Pak Freddy Dwija Atmaja SKM MSI, intinya podcast ini kita implementasi inovasi tupoksi. Iya, Pak. Nah, mungkin Pak Freddy bisa menjelaskan keberadaan puskes yang jujur ini puskes Indralaya ini sangat top pelayanannya. Iya. 1 kali 24 jam kan? Iya, 1 kali 24 jam. Nah, itu mungkin kawan-kawan di sebelah Iya, Pak. bisa melihat di sini. Iya, Pak. Itu kira-kira apa? Pak Freddy, jadi silakan implementasi inovasi tupoksi puskesmas ini seperti apa? Iya. Dan berapa personil, berapa yang bawahan-bawahan Pak Freddy? Saya. Baiklah, Pak. Ya. Puskesmas Indralaya ini terletak di Jalan Lintas Timur. Ya. Kami 9 desa, 3 kelurahan, Pak. Kami punya wilayah 12 ini. Desa 9 desa dan 3 kelurahan. Kami punya staf berjumlah 107 orang. Itu terbagi di pustu, bidan desa, pelayanan di dalam puskesmas. Kami di pelayanan puskesmas ini pakai sistem klaster, Pak, sekarang. Ya. Klaster itu klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu dan anak dan remaja, klaster 3 usia reproduksi, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, dan klaster 5 lintas klaster. Kami di sini alhamdulillah Puskesmas Indralaya sekarang sudah mempunyai inovasi, Pak. Ya, inovasi kami ada inovasi gembira, yaitu gemar membaca buku KIA dan remaja. Itu di program KIA, Pak. Inovasinya kami tujuannya meningkatkan pengetahuan ibu dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan remaja untuk mencegah stunting. Itu tujuannya, Pak. Yang kedua, simpan asbak. Ya, simpan asbak ini setiap ingin merokok pastikan aslinya bukan untuk anggota keluarga. Jadi kalau yang merokok silahkan di luar rumah. Itu agak sasarannya itu tidak merokok dalam rumah, Pak. Itu alhamdulillah sudah berjalan semua. Dan ketiga, ketel umak. Artinya itu menyangkut masyarakat luas, ya? Iya, Pak. Masyarakat yang ada di sini. Iya, wilayah kerja Puskesmas Indralaya ini. Ya, kawasan kita maksud. Iya, Pak. Jadi warga-warga di kawasan kita di kecamatan ini di berapa ya? 13 desa, 12 wilayah kerja. 12 wilayah kerja, itu artinya mereka sudah di apa? Sudah semacam kontaminasi baik, ya? Iya, Pak. Untuk perbaikan bahwa kalau rokok jangan asapnya biar. Iya, Pak. Itu ada simpan itu ketel umak, Pak. Ya. Itu ketel umak itu ini program dari Batra dan PTN, yaitu bunga telang, Pak. Bunga telang itu bisa dibuat minuman, dibuat bermacam-macam, Pak. Kalau bunga telang itu kan, itu tujuannya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui tanaman obat keluarga. Ramuan itu, Pak. Iya, semacam. Seperti bunga telang dikeringkan, Pak, bikin teh. Ya, itu, Pak. Yang ini yang terbaru ini, Pak, doa menantu. Ini yang 2024 akhir, ya, 2025 ini pustu ini, Pak. Doa menantu itu dokter ada melayani pasien di pustu, Pak. Karena sekarang alhamdulillah kunjungan pustu itu sekarang meningkat tajam.
semenjak kami Kenapa ini namanya doa menantu? setiap hari Rabu dokter dan tim puskesmas melayani pasien di pustu, Pak. Oh, Jadi kalau tiap hari Rabu tuh kami taruh dokter di situ, Pak. Jadi kalau tetap hari biasa tetap kami pelayanan seperti biasa. Ya. Jadi hari Rabu spesial ada dokternya. oh, jadi singkatan tadi ya? Iya, singkatan, Pak. Ini dari Ibu Yati nanti ini, Pak. Ya. Oh, ada. Inilah inovasi mereka, Pak. Ya. Ini insya Allah, Pak, 2025 ini kami seluruh program ini Ya. memiliki inovasi. Insya Allah Ya. 15 inovasi di Puskesmas Indralaya ini 15 inovasi. ya, kami rencana ya, Pak. Itu. Ah, Karena dengan program ini saya arahkan harus punya inovasi. Ya. Ini mungkin sebentar lagi mau berjalan COD ini nama inovasinya mungkin TB. Ini lagi proses kami Ya. mekanismenya gimana itu untuk inovasi supaya berjalan dengan bagus, baik. Bahkan kalau bisa inovasi ini bisa tingkat provinsi Artinya, bahkan nasional. siapapun yang di sini ada jabatan, mereka harus berinovasi. Iya, harus punya inovasi. Pemirsa, luar biasa. Kita dengar ini, siapapun yang punya jabatan di jajaran puskesmas Indralaya, mereka harus berinovasi sesuai dengan anjuran Pak Bupati. Bila perlu tukang sapu pun harus berinovasi. Biasa kan, Pak? Iya, karena adanya inovasi, kita bisa capaian kinerja, Ya. capaian program, Ya. itu bisa mudah tercapai. Ya. Paling Kedua, tidak ada hambatan di sana. Iya, Itu mungkin kalau ada hambatan, adanya inovasi, kita lebih mudah. Gitu. Itu. Ya. Berapa orang seluruhnya? 100 orang tadi ya? 107. 107 orang. Iya, sama yang jaga malam, cleaning Ya. service, Ya. yang di pustu, bidan desa. Ya. Kalau tenaga, misalnya tenaga medisnya itu berapa orang? Tenaga medisnya itu kurang lebih 103 orang. Lebih banyak ya? Iya, Tenaga medis. iya. Kalau dokter? Dokternya kami ada dua. Alhamdulillah kemarin, Pak, terima kasih Pak Bupati, Dinas Kesehatan Spesialis, ya? ada ini, Pak, dokter gigi lulus CPNS, Pak, tapi belum masuk. Ya. Alhamdulillah terima kasih saya, Pak. Ya. Itu Oh. Artinya apa? Kalau di pustu tidak ada dokter ya? di pus. Makanya itu jadi Iya, inovasi. Oh, itu. Soalnya selama ini nggak ada dokter. Nggak ada dokter, kayak taruh dokter. Jadi semenjak ada ILP Pustu, ada inovasi. Iya. Ada inovasi. Iya. Artinya untuk menutupi itu ya, supaya jangan ada ada stagnasi. Iya, Semuanya harus jalan. Iya. Karena Ya. ini Pak, standar Pustu itu 1 bidan dan 1 perawat. Ya, Nah, jadi di Pustu inovasi tuh. kita, ya, ada dokter. Ya. ada dokter. Ada dokter di sana. Iya. Iya. Ya, tapi semua penyakit kan bisa kita layani di sana ya. Bisa, Pak. Semua penyakit Iya. ya. Yang artinya penyakit masyarakat yang sehari-hari. Iya. Kalau dia memang ada penyakitnya spesial mungkin lain lagi Iya. ya. Dirujuk atau gimana. Ya. Rujuk ke sini. Dia bahkan Pak tiap hari Sabtu pimpinan pustu berserta itu kunjungan rumah. Oh, Kami jemput jemput bola. ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak aku dengan pimpinan pustu dengan semangatnya Pak. Mereka datangi pasien warga yang sakit, Pak. Oh, jadi datang ke rumah didatangi. Iya. Dan ada pemeriksaan ya. Ya, ada pemeriksaan, Semacam mungkin rutinitas ya. home visit, ya, Visit ya. Oh, Iya. berapa Kita ini? sama kader itu Pak. sama kader. Ajak kader, Iya. sama staf. Oh, jadi ada kader kita ya. Ada kader. Jadi mereka mungkin pemberi informasi pertama Iya, untuk yang iya. Iya. luar biasa. Ya. Itu berapa kader itu? Untuk berapa desa? Apa setiap desa ada kader-kader? Kalau untuk Pustu itu 2. Dua. Kalau untuk setiap desa 1 posyandu minimal 5. Oh, ya. Jadi kalau posyandunya ada 2, berarti 10 dia Iya. Oh, artinya begini. Yang jemput bola tadi pada yang tidak ada kader mungkin dia jemput bola ya. Iya, Pak. Mungkin seperti itu ya. Iya, Pak. Yang kader, yang belum ada kader mungkin kita jemput bola untuk melihat kondisi masyarakat. Iya. Seperti itu. Ya. Artinya ini sudah berapa lama jalan? Ini inovasi ini Ya. 24 akhir, Pak, bulan 10, Pak. Ya. Alhamdulillah antusiasme masyarakat, kami wawancarai Ya. apa pendapatnya, Ya. mereka Oh. senang, Pak. Ya, Karena ya. berobat nggak jauh lagi ke puskesmas lagi, cukup di situ. Artinya ada interaksi langsung dengan masyarakat. Iya, Pak, ada. Mendapatkan data-data supaya kita bisa mendeteksi Iya. apa keluhan. Iya, Pak. Betul ya. Bahkan labor ini saya adakan di situ. Iya. Iya, karena
mereka senang ada Ya. pemeriksaan itu. Ya, ya. Terima kasih dengan aku itu Pak dengan pimpinan Pustu. Iya, iya. Semangatnya luar biasa Pak. Pustu di wilayah Satu Pak. satu ya. Iya. Ya, ya. Di apa? Di Tanjung Sejaro. Jaro Pak. Tapi di sana ada rumah sakit swasta. Iya. Ya, ada klinik. Ada klinik. Ya. Gitu. Ya, ya. Ada kerjasama juga. Ya, mungkin. ada. Ada. Jaring gitu. Ya. Jejaring kami. Oh, iya, ya. Paling tidak mereka kalau ada perlu bantuan bisa dekat ya. Iya. Iya. Pustu mungkin ya. Ya mungkin nanti kalau dia ada keluhan yang lebih serius, kami kirim ke sini, kami jemput pakai ambulan ke sini, Ya. kami kirim ke rumah sakit rujukan terdekat. Ya. Ya, saya ingin ke Ibu Epi Liana. Ibu Epi klaster 2. Maksud Ya. klaster 2 nya apa? Klaster 2 itu begini Pak, Ya. klaster 2 itu memberikan pelayanan kepada yang pertama ibu hamil dan Oh. bersalin, Ya, ya. melahirkan, Ya. nifas, Ya. bayi, anak dan juga remaja Pak. Iya, iya. Itu dilayani per klaster Pak. Ya. Per klaster. Artinya pelayanan rutinitas untuk mengecek kesehatan mereka. Iya. Itu berapa minggu sekali atau setiap hari kita gelar? Kita melakukan setiap hari Pak. Setiap hari, ya. Karena kita ada ruangan masing-masing Pak. Oh. Ada yang di bagian apa? Ya. Ibu hamilnya, ada yang untuk anaknya dan juga untuk remaja. Tapi ruang kita tetap di puskes ini ya? Ya, tetap, Bukan Pak. berarti di Pustu ya? Ya. Ya, artinya pelayanan di puskes ini, Pak Ferdi lengkap ya? Lengkap. Lengkap. Iya. Karena apalagi di gedung kan baru Iya. masuk. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini jumlah kunjungannya 1.527 orang Pak. Ini 1 bulan. 1 bulan. Ini belum sampai 1 bulan, ini mungkin rekor Pak. Saya ya. terkejut juga Pak. Ya. Kemarin biasanya 500, 300, ini sampai 1.527 orang Pak. Mayoritas itu penyakit apa saja yang mereka? Mereka ISPA, kadang konsul PTM, Ya, ya. labor, Ya, ya. iya Pak. Ya. Alhamdulillah ini aku terkejut, terharu, Ya. pecah rekor Pak ini. Ya, Kupakat 1.000 itu, ya. iya sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Iya, Ya, ya. Artinya 1 kali itu termasuk yang periksa 1 kali 24 jam itu ya. Pasien-pasien 1 Iya, Pak. 24 jam itu ya. iya. Ya, ya. Alhamdulillah UGD itu Pak sebulan itu 80, 90, 100, bahkan pernah 120 kunjungan Per bulan. per bulannya. Ya, ya. Ya, kita doanya nanti ke depannya Ya. kita masih perbaiki, Ya. insya Allah lebih maju lagi Puskesmas Artinya Indralaya. dalam kondisi darurat apapun, puskes kita memang melayani, Melayani Pak, ya. termasuk kecelakaan. Kecelakaan, ya. Mesti ada kriminal, salah kriminal Iya Pak, yang yang memerlukan perawatan. iya. Berapa dokter yang jaga satu malam? Kalau UGD itu dokternya on-call Pak. Oh, Karena kami punya 2 dokter, Ya. cuma karena di Poli, karena kami itu masih, kalau aku estimasiku masih kurang Pak dokternya Pak. ya. Iya. Itu mungkin yang perlu kita deteksi hari ini. Iya, sudah saya analisa. Ya. Kami setiap seminggu Pak, Ya. kami aku analisa pelayanan baik UGD, Pustu, dalam gedung. Kedua, kami punya semacam kotak pengaduan Pak. Pengaduan ya. Ya pengaduan Ya, kotak itu, saran ya? Iya, Semacam kotak saran. survei. Oh, survei. Jadi Oh, survei kepuasan itu Pak, setiap minggu kami buka, kami telaah apa kebutuhannya. Alhamdulillah Ya. masyarakat bagus isinya Pak. Karena Ya. kami pakai Ya. survei kepuasan sistemnya barcode. Ya, oh pakai barcode. Iya, nggak lagi manual. Karena jadi masyarakat, jadi serah siapapun bisa Bisa. isi, bisa ngasih masukan saran, Ya. silahkan. Ya. Alhamdulillah Sudah modern ya, pakai barcode. kami bulan 10 kemarin Pak. Pakai itu ya. Iya, kami Idealnya berapa dokter dok yang harus jaga di sini 1 kali 24 jam itu yang harus jaga seharusnya berapa dokter itu? kalau UGD itu kalau sip-sipan itu Semestinya maksudnya idealnya 2 apa 3. gitu ya. Iya, karena 3 sip kami itu. Sementara kita cuma ada berapa? 2 dokter yang cukup untuk di Poli dan anak. Ya, Ya. ya. Artinya kekurangan itu masih bisa tertutupi ya. Ya. Ya, oleh mungkin kepedulian kawan-kawan. Ya. Itu sama inovasi juga itu. Iya, Pak. Ya, ya. Soal itu masalah tenaga perawat segala macam bagaimana? Tenaga perawat alhamdulillah sudah mencukupi, kita sudah cukup. Ya. Ini mereka semua staf Ya, sudah mempunyai program masing-masing. ya, ya.
kami kasih program, contoh Ibu Eli Ya, sebagai PJ ini, tanggung jawabnya ini tupoksinya, Pak. ya, sudah ada masing-masing tanggung jawab ya. Iya, tanggung Bidang jawabnya. masing-masing. Iya, Pak. Ya, ya, saya masih ke Ibu Epi. Tertarik tadi dengan pelayanan bumil ya sampai Iya, ya. hamil Pak. Iya. Itu juga harus ada dokter ya yang bisa. Iya, Pak. Iya. Artinya tapi sudah tersedia dokter-dokter itu. Ini Pak, kalau di klaster 2 itu kita ada dokter tapi dia bertempat di ruang SPBS Pak. Oh, Jadi ya. kami melayani ada USG Pak. Ya, ya, USG ya. itu gratis. Jadi kami melayani yang untuk ibu hamil, Ya. seluruh ibu hamil yang dari 0 sampai 3 bulan ke bawah Pak, Ya. di USG, dan juga pada trimester ketiga umur kehamilan 28 minggu ke atas Pak. Ya. Jadi kalau kami ada yang mau USG, ibu hamilnya, kami panggil dokternya Pak. Oh. Iya. Tapi- Sementara ini Pak. Saya lihat juga ada petugas-petugas ke desa-desa ya untuk apa? Pemeriksaan kesehatan atau menimbang bayi ya. Oh, iya. Itu urusan kita juga Bu ya. Ya itu Pak. Urusan ibu juga ya. Seperti Bapak Kapus katakan tadi Pak, saat posyandu kita turun Pak misalnya. Ya, ya, posyandu. Misalnya program saya seperti anak Pak, saya Ya. bukan kelas ibu balita kayak itu. Ya, ya. Yang ibu misalnya kelas ibu hamil kayak itu Pak. Ya, ya. Kita turun Pak. Setiap hari atau ibu waktu turun ya. Sesuai jadwal posyandu Pak. Ada jadwal Ya. posyandu. Tapi kita per desa kita nggak ada berapa desa kan? 12 desa. 9 desa, 3 9 kelurahan desa. Pak. Oh, wilayah puskes kita itu ya. Iya. Kan berdasarkan kecamatan jumlah Bukan. desa sekian Iya. bukan ya. Ada wilayah-wilayah. Ya, kita kecamatan Indralaya ada 2, Pak. Talang Aur sama Puskesmas Indralaya. Ya, 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 ya. Di sini 12 wilayah. Ya. Yang kata Bu Epi tadi jumlah posyandunya 24. 24 posyandu Pak kami. Maka dengan itu saya melihat kalau suatu kecamatan ada 22 desa rasanya. Iya, Artinya tidak semua desa ada Iya. apa? Talang Aur. Talang Aur ya. Iya. Talang Aur. Lima Talang Aur. Iya, ya. Tapi mereka memang mandiri tidak berpusat ke sini. Enggak, Manajemennya Iya, tidak kan? iya. Ya, dari dulu kan tidak ada sih. Iya, terpisah ya, Pak. Iya. Bu Liliana itu kalau pelayanan ibu hamil apa Kesehatan seperti ibu, anak dan remaja. ya untuk posyandu itu apa saja yang kita bawa ke sana setiap ini? Seperti kalau pelayanan Ya. pada ibu hamil, Ya. Pak, kita lakukan pemeriksaan triple Ya. eliminasi itu dari labor kerjasama Pak turun. Oh, Nah, bagi yang desa, bagi turun juga labor ya? Iya Pak. Iya. Iya, iya. Jadi bagi ibu hamil yang tidak bisa ke puskes Ya. atau jangkauannya luas, Ya, dia bisa dilayani di posyandu. bisa di Pak. posyandu. Bahkan mungkin itu jemput bola tadi ya. Iya, Ya. Mungkin di situ ya. Iya. Jadi artinya kita jaringan ada 2-3 Pak. Jaringan posyandu, Iya. jaringan jemput bola. Iya. Mungkin seperti itu ya. Iya, Pak. Makanya bisa itu pelayanan terima. Iya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Epi. Saya ingin ke Ibu Leniana SKMMKes kelas tempat itu wilayah tetap di puskes ya tempatnya. Pelayanan seperti apa? Kalau pelayanan dari kelas 4 Pak, itu lebih ke penanggulangan penyakit menular. Oh, penyakit dalam ya kalau istilah mungkin. Penyakit menular ini kalau sekarang yang sedang berkembang di wilayah kita ini demam berdarah. Oh, demam berdarah. Nah, jadi Kalau TBC apa itu masuk ya? masuk juga Pak. Masuk ya. TBC, Iya, iya. diare, Ya, ya. ispa kayak gini COVID ya. Ya, ya. Itu masuk di kelas 4. Jadi kami memantau data penyakit menular Oh, dari ya. klaster 2 dan klaster 3, termasuk di lintas klaster dari labor. Misalnya dari labor itu ada yang cek ternyata mereka Ya. hasil datanya tadi menunjukkan ke DBD, diperkuat dengan data dari poli bahwa mereka Poli, ada ya. DBD. Nah, jadi kami turun tim ini melakukan Oh. penyelidikan epidemiologi dulu. Ya. Jadi kami menentukan ini sumber penularan dari mana, Ah, wilayahnya di mana, Ya, ya. usia berapa. Baru di situ kami bisa menentukan itu butuh prodik atau penanganan hanya dengan penyuluhan dan PSN. artinya secara spesifik mengetahui penyakit itu asal mula penyakit itu turun. Dari penyelidikan Dari penyelidik, ya. Dari Ya. hasil PA itu kita bisa tahu itu tindakannya apa ke depannya. Ya, ya. Cuma sekedar kita PSN, penyuluhan atau Oh, memang dibutuhkan prodik karena prodik tidak bisa Ya. dilakukan Oh, ya. sembarangan. Biasanya berapa lama proses dari penyelidikan mengetahui bahwa sumber penyakit itu begini. Berapa Dan lama? begitu dilapor kita pasti minimal ini 24 jam kita Wah, sudah tindak lanjut. cepat ya? Iya. Berapa orang gitu yang itu Banyak. mengkaji? Itu kajian namanya kan? Analisa ya? Ya, ya. LM pemegang program khusus untuk DBD kita juga ada. Ya, ya, ya. Nah, jadi dari situ kemudian juga dari casing. Ya, ya.
kerjanya banyaknya di lapangan. Oh, klaster 4 itu berapa orang tenaga? Banyak kami Pak. Ada casein ada 3, promkes ada 2, ditambah surveillance 2, PJ program 1. Oh, artinya berbagai tindakan yang akan dilakukan semua ada di bidang-bidangnya ada ya, bidang-bidangnya. Masalah fasilitas bagaimana? Kalau fasilitas kita peralatan Ya, ada ya. Ya, artinya kita tidak akan terhambat oleh fasilitas ya. tidak terhambat. Makanya enak berinovasi. Iya, Pak. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan tentang tugas ibu di klaster 4. Kami hanya ini titip pesan ke masyarakat bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oh, ya, ya. Jadi masyarakat itu harus berperilaku hidup bersih dan sehat, Ya. biar dia itu terhindar dari penyakit, Ya. terutama penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian ada juga penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Ya, ya, ya. Seperti sekarang kan konsumsi Ya, ya. minuman, makanan yang tidak sehat. Kemudian perilaku sekarang kan banyak anak-anak yang hanya menggunakan gadget di rumah. Jadi mereka tuh perilakunya tidak lagi bermain di luar, lebih banyak diam gitu. Diam di rumah ya. Fisiknya kurang. Ketika penyakit itu berjangkit ya. Ya kalau itu untuk mencegah penyakit yang tidak menular. Kalau penyakit berjangkit ini itulah tadi kita mencegah kebersihan lingkungannya. Ya, ya. Dengan cuci tangan itu juga bisa menghindarkan dari penyakit menular. Ya, ya. Cuci tangan. Ada artinya kita memberikan edukasi juga ya. Iya, Iya. kita juga di klaster 4 itu ada bagian promosi kesehatan. Oh, iya, iya. Tiap hari Senin ya di Setiap hari Senin kita juga ada edukasi untuk lingkungan puskes. Oh, seperti apa itu tugasnya? Di ruang tunggu kita ada Penyuluhan, Pak. Oh, Iya. penyuluhannya kita gilirkan Pak. Misalnya ada yang dari BPJS mereka menyuluhkan masalah rujukan. oh, memang juga dari luar ya. Iya, Luar iya. BPJS ya. Kemudian Ya. ada yang masalah gigi. Ah, Bagaimana pengobatan penambalan gigi itu tidak cukup datang sekali, Ya, gitu kan. Kemudian kenapa lambat pelayanan gigi. Jadi mereka dijelaskan. Kemudian ada lagi dari KIA bahwa ibu hamil harus di USG, Ya, ya, ya. USG gratis. Jadi seluruh program yang ada di puskesmas ini kami gantian untuk penyuluhan edukasi. Ini kami buat jadwal Tidak Pak. lama Pak, hanya Mungkin. paling lama 15 menit. 15 menit tanya jawab pasien, silakan bertanya apa dia tidak ngerti. Kemarin masalah DBD ya. Musim penghujan ini kami Ini tergantung situasi. jadi sekalian ada pembagian ya, jentik itu ya. ya, ya. Apa tuh? Ya. Jadi artinya ada tanya jawab juga ya. Ada semacam umpan balik supaya kita mengetahui juga dasar-dasar penyakitnya Iya Pak. dengan masyarakat. Masyarakat. Banyak juga yang bertanya. Banyak. Yang berani bertanya itu Kami banyak. buat Kami mereka menunggu kan daripada hanya juga menunggu. Jadi kita pagi Pak, pagi sebelum pelayanan. Oh, jadi menunggu mereka diedukasi seperti itu. iya. Iya. Luar biasa. Ya, ya. Sudah berapa lama janda? Pak, ini Itu sudah lama nih waktu sudah lama. 2000 setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Kami setiap hari Senin. Pilihan kita karena biasanya hari Senin itu ramai pasien. Oh, kapan-kapan saya mau lihat. Karena habis libur kan. Iya, kapan saya mau lihat. Iya Pak. Ya, bagus itu. Saya kira mungkin satu-satunya di kita pelayanan seperti itu ya. Atau ada posisi. Iya. Karena itu suatu bentuk termasuk inovasi juga Pak. Inovasi. Iya. Ya. Kami bukan dalam klinik, kadang kami mengadakan penyuluhan keliling ambulan ya Ya, ke desa-desa kami. Kalau misalnya ada wabah, Bapak turun ya. beliau inilah Pak. Ketua klasternya Pak, langsung turun. Wabah yang paling sering terjadi apa? Seperti apa? Wabah penyakit apa? kalau penyakit DBD dan Oh, DBD ya. SPA juga. Ya. Pak. Diare. Separi. Karena itu kan yang penyakit yang mudah ya, Iya. berkembang ya. Karena musim seperti ini memang Bisa. Ya, ya. Kalau banyak air tergenang soalnya. Ya, ya. Masalah obat-obatan bagaimana Pak? Ini. Alhamdulillah kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan, selalu koordinasi Pak. Ya, ya. Koordinasi dengan pihak kefarmasian Dinkes, alhamdulillah obat tercukupi. Tidak tercukupi ya. Iya. Ya, artinya tidak terkendala masalah. Tak terkendala. Siap Iya. ya. Siap. Ya, saya masih dengan Ibu KIA tadi ya. Iya. Sekarang kalau dulu ada program keluarga berencana, itu masih digalakkan. Program masih tetap Iya. jalan. Karena begini Pak, kalau dulu memang sebelum kita ada ILB cluster, Ya, KB itu di sama kami Pak, Oh. KIA KB. Oh, iya, Nah, iya. kalau semenjak sudah cluster ini Pak, dia kembalinya kembali ya, masing-masing. produksi, Karena itu usia. usia produksinya Pak. Oh, ya, Klaster itu berdasarkan siklus hidup. Iya. ya. Jadi KB ke cluster 3 Pak sekarang. Oh, ya. Kalau dulu, kalau saya pernah dengar, bukan dulu ya, sekarang mungkin masih, termasuk ibu-ibu calon ibu-ibu yang baru nikah itu sudah
ada KP-nya. Jatim. Jatim, Pak. Iya, ada. Di klaster 3 Pak ada. Klaster 3, klaster 3, Ya. klaster 3 Ibu. Bukan Pustu dia. Pustu. Ya, ya, Pustu. Klaster 3 lagi banyak yang bertugas Ya. di haji, Pak. Ya, ya. Ya. Iya. Tapi saya kira di Pustu juga mabesnya kecil puskes ya. Artinya mungkin seluruh pelayanan ada di sana juga. Ada. Iya. Berapa orang seluruhnya di puskes? Pegawai Pustu. 3. Hah? Saya terus bidan 1, perawat 1. Tapi tidak satu kali 24 jam. Ya sampai jam 2. Oh, sampai jam 2. Artinya mereka sudah tahu kalau mau berobat Satu-satu. sampai jam 2. Ya, tahu. Tidak akan menjadi. Nah, hari Rabu, Pak. Sudah ada dokter biasa kan kalau Ya. yang doa menantu tadi. Ya. Jadi pesan-pesan lebih banyak pada hari Rabu. Kan dia mau bertemu dengan dokter. Ya, memang itu fenomena itu kan dari dulu ya. Saya kira tidak bisa kita hindari, memang mereka kepuasan mungkin. Iya. Padahal mungkin pelayanannya sama saja. Sugesti, Pak. Sugesti. Iya, iya, sugesti. Sugesti itu memang tidak bisa kita dari dulu memang sudah ada sugesti. Jadi artinya masyarakat sudah tahu kalau jam 2 tidak harus ke Pustu ya. Mungkin ke sini Pak. Iya. Iya. Ke puskes. Ke puskesmas ya. Ya, pelayan 1 kali 24 jam puskes kita. Iya. Ini sudah sejak lama saya dengar 1 kali 24 jam. 5 tahunan atau 6 tahunan lewat ya. Iya, Pak. Kalau tidak salah pas zaman Ibu Siska. Iya, Ibu Siska. Sudah ada itu ya. Saya ingat. Saya terus monitor juga itu. Iya, Pak. Karena dulu Pak Izwar. Iya, Iya. Pak Yusuf itu. agak apa ya, beliau agak perhatian tentang itu. Iya. Ke 1 kali 24 jam itu biasanya yang paling banyak itu yang seperti apa kejadian? Bermacam-macam, Pak. Mungkin jumlah pasien laka lantas, mungkin ada yang batuk demam, itu karena di jam poli lah tutup, di Ya. jam 2 lah tutup, dia berobat ke sini. Ya, ya. Itu semuanya tanpa terkecuali, entah dari daerah orang berjalan atau orang dari luar kota, Ya. kami terima semua, Pak. Tipikal manusia ini kan berbeda-beda. Iya, Pak. Sedangkan Ibu berbayani Iya. orang banyak. Iya. Bagaimana ketika sering ada atau pernah ada calon atau pasien-pasien kita yang kira-kira minta pelayanan lebih cepat atau tidak puas katakan, pernah? Bagaimana menghadapi seperti Iya. itu? Ini cuma cerita saja. Iya, karena Ya. ya itu Kalau saya di lapangan, Pak ya. Ya. Kalau kami di lapangan itu sering. Kalau kita pakai itu kadang-kadang mereka tidak buka pintu. Oh, ya. Ya, mungkin mereka biasa dipikirnya sales atau apa. Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya sudah biasa kita ditolak kalau di lapangan. Pak. Ya mungkin takut kalau tidak bayaran, padahal dapat Jadi, ya. kita kan tidak tahu pikiran Iya, mereka. pikiran mereka ya. Karena kita maklum juga tekanan ekonomi itu mempengaruhi semua pekerjaan. Iya. Iya, Ya, Pak. maka dengan itu tinggal bagaimana kita sebagai petugas pandai-pandai, Iya, Pak. bagaimana mensiasati itu inovasi. Salah satunya Kalau sudah seperti itu, Pak, biasanya seperti apa tadi? memakai identitas. Oh, Kalau perlu. iya ya, Ya, kalau tidak juga harusnya membawa surat tugas. surat tugas. Ya. Tapi apa artinya sudah ini terjadwal dengan ini, Pak? Untuk ke lapangan itu semuanya sudah terjadwal. Iya. Ada yang terjadwal, ada yang tidak. Sewaktu-waktu. Iya. Iya, kayak kalau itu tidak terjadwal. Ya, kalau sewaktu-waktu tidak mungkin Iya. terjadwal kan? Di DBD ada laporan DBD, Iya. Pak. Itu tidak terjadwal, Pak. Iya, iya. Harus standby. Jadwal itu kan ke lapangan ke posyandu. Ya, ya. Kalau sudah terjadi tidak dibuka pintu atau dimarah-marah apa? Seperti apa? Tidak apa ibu marah-marah juga sih. Tetap masih Kita biasa aja, Pak. luar biasa. Sering. Karena sudah biasa. Sudah biasa. Iya, iya. Kalau masyarakat orang marah, kita lawan dengan marah kan. Ya. Jadi ini Pak, jadi besar. Ya. Kita maklum. Ya. Kondisi seperti PON kita ngasih pengertian. Oh, ya. Kalau ibu gimana, Bu? Kan banyak orang banyak juga di lapangan. Ya. Ya. Kalau untuk di puskes mungkin Pak ya, mungkin dari kalau kita mendapatkan pasien kayak itu Pak, Ya. makanya kita kan ada buku KIA Pak, ya buku KIA itu kita ajak nih Pak, Ya. baca buku. Iya, iya. Nanti sesuai dengan inovasi kami Pak, membaca buku KIA tadi. Ya. Gembira. Ya, untuk gembira Pak. Ya, seperti dikatakan Pak Kapus tadi. Ya, ya. Ya, untuk di KIA ya. Pak, ini berarti tidak terasa 40 menit kita sudah Iya. karena kita ngobrol ini santai. Asik. Ya, tapi dalam waktu yang singkat sudah banyak, insya Allah sudah banyak yang kita serap. Penonton juga pasti akan menangkap Iya. bagaimana
pasti mereka apa ya hubungkan dengan pelayanan prima yang selama ini sudah apa ya sudah masyarakat ya, pelayanan prima di sini. Ini sudah satu bukti begini pelayanan. Artinya memang benar wajar kalau prima itu sudah di sana itu. Pernah dapat penghargaan karena pelayanan Prima. Kemarin ada ya. Dari Din Kesehatan, alhamdulillah untuk ILP ya. Iya, tahun 2022 akhir dapat dari Kemenkes, Pak. Ya. Alhamdulillah, kami kemarin dikunjungi Kemenkes terus sampai awal 2023. Ya. Jadi sasaran orang-orang atas untuk melihat ke sini. Iya, dari provinsi kemarin, Pak. Iya, Haji Bandi. Ya. Jadi untuk Artinya parameternya mungkin organ ini untuk sini mungkin. ya mungkin untuk 2025 ini kita kembalikan lagi sebagai pilot project bagaimana ini puskesmas percontohan. Ya. Kami selalu menekankan ke staf, kamu harus begini-begini, ini percontohan, kita nggak bisa santai, kita melayani masyarakat, layanilah dengan tulus, ramah, tamah, ikhlas, itu Pak. Ya berat istilahnya. Luar biasa bisa dalam waktu yang singkat sudah banyak informasi yang kita serap. Sudah 45 menit kita ngobrol. Di akhir perbincangan mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan kita yang bertugas di sini tentang disiplin. Silakan Pak. Ya, silahkan masyarakat sekitar Puskesmas Indralaya, Kecamatan Indralaya, dan lain-lain datang kalau mau berobat silahkan, kami siap melayani 1 kali 24 jam. Kami menerima masukan, kritik dan saran baik di Pustu, baik di desa, baik di Puskesmas Indralaya sendiri. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah Pak. Ya. Pemirsa, 45 menit sudah tidak terasa, tapi kami mohon kepada pemirsa sekalian dan ibu-ibu yang ada di sini, termasuk jajaran Puskesmas, mohon bantuan tekan subscribe, like, dan komentar. Dengan 3 poin membantu kami, insya Allah kami bisa memberikan program-program yang lebih baik lagi ke depan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pemirsa, setelah kami berpodcast ria, kami juga melihat pelayanan di berbagai ruangan di Puskes Indralaya ini yang juga dijadikan puskes percontohan untuk puskes-puskes di Kabupaten Ogan ini. Pemirsa, semua petugas di setiap ruangan standby dan siap melayani para pasien yang membutuhkan pelayanan berbagai penyakit yang deritanya. Pemirsa, selain dari itu kami juga melihat tindakan-tindakan yang dilakukan serta Kepala UPTD Pak Perdi juga memberikan berbagai penjelasan tentang ruang pekerjaan yang ada di Puskes Mas Indralaya ini. Sekarang ada daftar cakupan yang barusan kita lihat. Di sini semua data aktivitas di Puskes Indralaya terdata dengan baik dan ada ruang khusus, bahkan di setiap ruangan yang ada data-data pasien yang setiap saat dapat dilihat oleh
siapapun termasuk para tamu-tamu sekalian. Pemirsa, kami juga melihat ada ruang kegiatan mahasiswa dan juga ruang-ruang lainnya dan berbagai peralatan juga di sini diperlihatkan. Artinya Puskes Indralaya wajar menjadi percontohan dan pelayanannya setiap saat. Petugas-petugasnya siap memberikan pelayanan kepada pasien yang ingin berobat atau memeriksakan dirinya tentang kesehatan di Puskesmas Indralaya ini. Pemirsa, ini wawancara dengan petugas serta disaksikan oleh Kepala UPTD Puskes Indralaya Pak Perdi, serta juga para petugas dan dokter yang ada di puskesmas ini. Dan terlihat memang semuanya ada di ruang masing-masing. Bahkan kami juga melihat ada sekelompok petugas puskesmas ini, entah dia perawat, kebidanan, dan juga ada dokter tadi. Mereka ketika tidak ada pasien agak sepi, mereka selalu berkonsultasi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang memerlukan pelayanan mereka. Selain dari itu juga di puskesmas ini setiap ruangan ada CCTV yang memantau setiap kegiatan atau aktivitas di setiap ruangan tugas para pekerja di puskesmas ini. Pemirsa, selain dari itu kita juga diajak melihat secara langsung ruang-ruang pasien, ruang-ruang pemeriksaan dengan petugas-petugasnya yang siap ada di tempat, dan tidak terlihat di sini ruang kosong dari petugas. Artinya petugasnya memang standby setiap saat. Perlu diketahui bahwa Puskesmas Indralaya ini memberikan pelayanan 1 kali 24 jam. Puskesmas Indralaya, Jaya. Satu hal yang tidak biasa kami dapati, namun di puskesmas ini kami melihat para petugas di puskesmas ini memberikan edukasi kepada para pasien yang menunggu giliran mendapat pelayanan, dan ini terlihat kegiatan rutinitas di setiap hari. Mereka memberikan edukasi dan penjelasan-penjelasan tentang kesehatan. Ikuti terus kami. Biasa Pak ya, jangan ditarik napasnya, biasa Pak ya. Yang lain bisa dilakukan di rumah kalau ada meteran Pak ya. Tapi meteran yang
pemirsa, kami juga mendapatkan cuplikan video dari Pustu Tanjung Sejaro berikut ini. Setiap kesempatan petugas ketika ada pasien yang agak sepi, mereka selalu berkumpul dan berkonsultasi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Cuplikan ini kami dapatkan dari petugas setempat. Kami juga mendapat kiriman dokumen video di Pustu Tanjung Sejaro saat pasien Kalau dibandingkan pustu dulu mengungkapkan dengan pustu sekarang, beberapa kamu kepuasannya tentang pelayanan yang ada di Pustu Tanjung Sejaro. Ikuti terus kami. Dari segi pelayanan, Pustu ini sudah jauh lebih baik dari yang mudah-mudahan tetap dipertahankan dan juga ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Tanjung Sejaro. Mungkin itu saja. Mak lanjut terus misalnya cak ini tiap bulan mak jadi mak kami nak berobat jauh. jauh lagi. Cak mana tadi Bu? Kalau pustu ini ada acara kunjungan dokter nih? Senang kami. Tidak jauh-jauh lagi ya, tidak berobat ya? Itu dicari. Oh iya. Cak mana dokternya? Rama dokter. Oh, kasih Bu. Mana lah Bu? Pendapat Ibu berobat di sini? Lemak sehat aku. Minta aku. Sebelum di sini Ibu berobat di mana? Tidak aku sini lah. Sinilah. Dibandingkan Darahku normal terus kayak gila. Tidak pernah darah tinggi. kalau sekarang ada kemajuan enggak berobat di sini? Apalah Bu yang menurut Ibu? Ya, sehat. Kalau lingkungannya, tempat berobatnya? Tempat lain aku tidak itu tempat lain sehat. Bersih. Tempat lain aku tidak tapi bersih tempat lingkungan. Kasih Bu ya. Selamat datang di Pustu ILP Tanjung Sejaro, puskesmas pembantu yang menerapkan integrasi pelayanan primer atau disingkati LP. Klaster 1, pelayanan manajemen, di bagian informasi, sedang melakukan registrasi data pasien dan pengukuran tensi darah, sekaligus menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Alur pelayanan di Pustu Tanjung Sejaro, pertama registrasi, kemudian pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup, ibu hamil, nifas, anak-anak hingga lansia. Melakukan screening jiwa, screening TB paru, dan masih banyak lagi, bisa dilihat di sini ya. Oke. Setelah itu melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana, seperti cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Setelah itu, pasien diantar ke klaster 3 sesuai dengan usianya yaitu lansia. Melakukan konsultasi bersama dokter dan dokter akan meresepkan obat, kemudian resep obat pasien dimasukkan ke apotik atau pelayanan farmasi. Petugas apotik segera menyiapkan obat yang telah diresepkan oleh dokter. Setelah itu, menjelaskan dosis obat dan kegunaannya. Jika pasiennya ibu hamil,
Pasien diantar ke klaster 2. Di klaster 2 ini khusus ibu dan anak. Pelayanan yang diberikan adalah pemeriksaan ibu hamil, pelayanan nifas, pelayanan kesehatan anak-anak hingga remaja 18 tahun. Jati di Pustu Tanjung Sejaro pasien akan dilakukan pelayanan sesuai klaster masing-masing. Pustu Tanjung Sejaro buka Senin sampai Sabtu. Untuk pelayanan yang mau ketemu dokter di hari Rabu, untuk hari yang lain ada petugas bidan dan perawat. Untuk desa wilayah kerja Pustu Tanjung Sejaro, jangan lupa periksa kesehatan Anda di sini ya. Terima kasih.